Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Disucikan untuk selama-lamanya. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Bersamalah dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan kita diambil dari Daniel pasal 8 ayat 14. Firman Tuhan berkata, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan wajar. Gambaran luasnya pengaruh musibah yang menyedihkan dari pabrik nuklir Chernobyl mulai tampak. Sapi-sapi di Italia Utara mulai sakit akibat radiasi. Di lain pihak, anak-anak pada antri untuk menerima suntikan yodium. Tidak diketahui dengan pasti berapa orang yang mati karena radiasi yang berbahaya itu. Semua negara Eropa meramalkan bahwa sebagian penduduk mereka cepat atau lambat akan menderita penyakit kanker akibat peristiwa Chernobyl. Tetapi tidak seorang manusia yang dapat menghina alam atau bencana yang ia dapat datangkan atas dirinya yang dapat dibandingkan dengan pencemaran luas yang disebarkan pendurhakaan di Eden itu. Kuburan batu dapat menelan radiasi Chernobyl, akan tetapi tidak ada bangunan atau filsafat yang dapat melindungi manusia dari dosa. Dosa mencemarkan seluruh bumi. Dosa mencemarkan manusia. Dosa mencemarkan bahkan atas mereka yang namanya dituliskan Allah di dalam buku kehidupan anak domba itu. Pada zaman bangsa Israel dahulu, korban-korban hari pendamaian itu menyucikan segenap umat itu dan kemah. Dalam umat Allah yang baru, pengorbanan Yesus Kristus menyucikan umatnya dan semesta alam. Israel yang setia menantikan hari pendamaian dengan penuh pengharapan. Pada akhir upacara itu, keluarlah imam besar dari bilik yang Maha Kudus yang disambut dengan suara sukacita. Hari itu diawali dengan penghakiman dan diakhiri dengan sukacita. Pada yang sesungguhnya, Yesus Kristus menandai setiap orang percaya sebagai miliknya. Tidak seorang pun dari antara mereka yang akan kena hukuman. Mereka telah lulus menghadapi semua ujian atas pertolongan kasih karunia-Nya, dan tidak akan ada yang dapat merebut mereka dari tangannya. Perasaan terhukum berubah dari keputusasaan menjadi sukacita apabila kita mengandalkan Yesus sebagai pengantara dan juru selamat kita. Di dalam nubuatan Daniel, serangan si jahat itu tampaknya akan menggagalkan seluruh rencana Allah, kebenarannya, umatnya, sistemnya untuk menyelamatkan orang berdosa. Seluruhnya terancam. Tetapi pengadilan membenarkan umat Allah, Ka'bah surgawi dan tugas pendamaian Kristus itu nyata sudah memadai. Saudara, hidup pada zaman saat janji ini digenapi menyebabkan kita bersukacita. Jika Kristus bersama kita, siapakah yang dapat merebut hidup itu dari kita yang berada di dalam Dia? Kristus meminta untuk umatnya bukan hanya keampunan dan pembenaran yang penuh dan sempurna, melainkan agar turut mengambil bagian di dalam kemuliaannya dan duduk di atas tahtanya. Dikutip dari buku The Great Controversy halaman 484. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Engkau dapat menyucikan kehidupan kami untuk selama-lamanya. Asalkan kami, manusia yang penuh berdosa, datang menghadap di kaki Tuhan, mengakui segala kekurangan kami. Terima kasih Tuhan atas perantaraan dan Engkau telah menjadi juru selamat kami. Terima kasih atas pengorbanan Tuhan yang sudah menggantikan kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Bersamalah dengan kami malam hari ini Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.